Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul kembali bersama sore ini untuk bersama-sama merayakan kelahiran Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sebelum memasuki ibadah pada hari ini, kita bersatu teduh terlebih dahulu dan persiapkan hati kita. Puji
Iya. Bapa kami dalam surga, Iya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Iya. Elohim Yahweh, Oh, sungguh kami berterima kasih Bapa. amin. Kalau pada sore hari ini Iya. kami anak-anak-Mu dapat datang untuk merayakan perayaan Natal ini Tuhan, Iya. yaitu hari kelahiran-Mu yang Ya. untuk menyelamatkan kami umat berdosa ini Tuhan. Iya. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Bapa. Bapa, Engkau kuduskan kami, Engkau kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa, Amin. sehingga perayaan Natal yang akan kami lakukan ini Tuhan Iya. sungguh-sungguh berkenan di hati-Mu ya Bapa. Amin. Bapa, kami serahkan para pelayan-pelayan-Mu yang turut ambil bagian di dalam perayaan Natal ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Iya. Urapi kami Tuhan dengan hikmat daripada-Mu Tuhan, Iya. sehingga pelayanan kami ini Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu semata Tuhan. Iya. Amin. Bapa, kami serahkan juga hamba-Mu yang sebentar akan melayani firman-Mu ya Tuhan. Amin. Kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu Iya. Tuhan. Pakai dia Tuhan Iya. untuk menjadi penyambung lidah daripada-Mu Amin. Tuhan. Bapak, kami serahkan ibadah perayaan Natal kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Iya. Dari awal, pertengahan sampai abisan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Iya. Juru Selamat kami yang hidup. Iya. Haleluya. Amin. 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 Sekali lagi shalom. Shalom. Yuk kita bangkit berdiri semua. Kita beri salam kepada satu sama lain. Kita berikan senyuman yang terbaik. Karena hari ini kita mau bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus Juru Selamat kita telah lahir di dunia untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Dia lahir ke dunia bagi kita semua. Dia lahir ke dunia bagi kita semua.
mendengar selalu terus.
Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk dapat ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita dapat menjaga hati kita dari apa yang Tuhan tidak ingin, agar hidup kita dapat selalu berkenan di matanya. Melalui kebenaran firman-Nya pada hari ini, biarlah kita menjaga kesucian kita ke depannya. Haleluya. Ajarku menjaga hati dari yang tak
Suatu hari kelak Tuhan, kami harus berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, betapa seriusnya hidup kami Tuhan. Betapa seriusnya juga kami harus hidup di hadapan Tuhan. Betapa juga kami harus bersungguh-sungguh menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Memberikan kesempatan yang satu kali dan yang sementara ini. Tuhan, biarlah pada malam hari ini Tuhan, di ibadah Natal ini, kami boleh merenungkan tentang cinta kasih Tuhan bagi kami. Dan bagaimana Tuhan mempersiapkan yang terbaik bagi kami Tuhan. Karena itu Tuhan, urapi kami semuanya, baik hamba-Mu yang memberitakan firman dan kami yang mendengarkan, sehingga kami semuanya boleh diberkati oleh firman Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang pulang dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur dan terima kasih. Amen. Semua yang siap untuk menerima firman Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Betapa kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk merayakan Natal di tempat ini. Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu saya minta dengan sangat, biarlah waktu yang singkat ini yang akan saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita konsentrasi, kita fokus supaya kita boleh diberkati oleh Tuhan. Amen. Saya ingin melihat seberapa yang mau diberkati oleh firman Tuhan. Boleh angkat tangan? Iya, puji Tuhan ya, hampir semuanya. Sekali lagi, siapa yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan, katakan, boleh angkat tangannya? Iya, oh udah 100%, puji Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di awal khotbah saya ini, mari kita baca satu ayat firman Tuhan yang luar biasa. Saya percaya bahwa kita semua menghafal ayat ini. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama. Bagi saudara yang tidak membawa Alkitab, saya percaya saudara sudah hafal ayat ini ya. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Ayo kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kali Natal hadir saudara, maka saya secara pribadi yang saya ingat betapa Allah mengasihi kita. Nah saudara, setiap kali Natal itu saudara, kita merayakan Natal, satu hal yang harus kita ingat, bahwa Allah sedemikian mengasihi kita. Firman Tuhan tadi mengatakan, Allah begitu mengasihi. Mengasihi siapa saudara? Mengasihi dunia ini. Lalu siapakah yang dikasihi oleh Tuhan yang ada dalam dunia ini? Manusia. Lalu manusia yang bagaimana? Yang Tuhan kasihi? Apakah manusia yang baik? Manusia yang menyenangkan? Manusia yang suci? Manusia yang tahu diri? Manusia yang menghormati Allah? Manusia yang tahu berterima kasih? Tidak. Manusia yang dikasihi oleh Tuhan bukan manusia seperti itu. Tapi manusia yang dikatakan oleh Alkitab, yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah di dalam dunia ini adalah manusia yang berdosa. Kalau manusia berdosa berarti manusia itu manusia yang seharusnya dibinasakan. Manusia yang berdosa itu berarti bahwa manusia yang melakukan kejahatan. Orang seperti ini dicintai, orang seperti ini dikasihi. Nah, maka kita akan sungguh-sungguh kita akan merasa heran sekali. Allah menyatakan cinta kasih-Nya kepada orang seperti ini, yaitu saudara dan saya. Allah mengasihi kita bukan ketika kita sudah berbuat baik, tetapi firman Tuhan mengatakan Allah mengasihi kita selagi kita
masih hidup dalam dosa. Itu berarti bahwa kita hidup dalam pemberontakan. Kita hidup dalam hal yang tidak menyenangkan hati Allah. Itu berarti bahwa kita melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Mungkin itu kebencian, mungkin itu kesombongan. Apalagi saudara, bisa saja itu egois. Bisa saja apalagi saudara, kita merugikan orang lain. Bisa saja kalau orang berdosa, bisa saja adalah orang yang bengis kepada sesamanya. Nah, orang-orang seperti ini, untuk orang-orang yang seperti ini, Allah mengutus anaknya yang tunggal. Untuk orang-orang yang seperti ini, macam orang seperti inilah Allah mengirimkan anaknya yang tunggal. Karena apa? Karena Allah mengasihi manusia, saudara. Nah, saudara, dengan kata lain, Allah mengirimkan putranya yang tunggal kepada manusia yang berdosa. Bukan berarti bahwa Allah mau supaya kita hidup terus dalam dosa. Justru karena Tuhan ingin menyelamatkan kita. Nah, saudara, lalu saya akan sampaikan ada 4 hal besar ini, saudara. Pertama, saya sudah sampaikan tadi bahwa Allah menyatakan cinta kasih-Nya bagi dunia ini. Dalam dunia ini adalah manusia. Manusia itu adalah saudara dan saya dan seluruh umat manusia. Maka karena Allah begitu mencintai, karena Allah begitu mengasihi kita, maka Allah mengirimkan putranya yang tunggal. Supaya bagaimana? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus, atau lebih tepat mempercayakan hidupnya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang pertama, saudara. Bagian yang kedua, yaitu Alkitab. Tuhan Yesus sendiri mengatakan maksud kedatangannya ke dunia ini berkali-kali dalam kitab suci. Maka saudara, inti daripada kedatangan Tuhan Yesus Kristus ada dalam beberapa ayat. Dalam Yohanes 10 ayat 10, Tuhan Yesus menyatakan maksud kedatangannya. Tuhan Yesus berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maksud kedatangan Tuhan Yesus dinyatakan dalam ayat ini tadi, Yohanes 10 ayat 10. Yesus mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Itu berarti sebelum Yesus datang, kita belum hidup. Kita masih mati. Kita mati di dalam dosa. Kita tidak berdaya sama sekali. Kita tidak hidup. Lalu saudara, yang luar biasa, Tuhan Yesus menyatakan maksudnya bahwa Yesus datang bukan sekedar memberikan kita hidup saja, bukan sekedar hidup, tetapi Yesus mengatakan supaya mereka, itu saudara dan saya dan semua yang percaya kepada Yesus, supaya mereka mempunyai hidup yang berkelimpahan. Lawan kata hidup yang berkelimpahan adalah miskin. Saudara, manusia tanpa Tuhan miskin. Manusia tanpa Tuhan miskin, saudara. Miskin, betul-betul melarat. Saya pernah terkesan dengan khotbah Bapak Pendeta Stephen Tong. Sepertinya saya tidak salah ingat, saudara, waktu KKR di Stadion Utama Senayan. Dia mengatakan, berapa hebat sih manusia? Berapa kaya sih manusia? Lalu beliau mengatakan, kalau emas di seluruh dunia itu seluruh dunia dikumpulkan, dari seluruh penjuru dunia dikumpulkan, itu hanya 3 kali Monas saja, saudara. Saudara kalau pernah ke Monas ya, perhatikan ya. Ya, saudara bisa bayangkan. Kalau saudara memiliki emas 1 Monas saudara sendiri, wah, saudara kaya raya sendiri. Tapi seluruh dunia kalau dikumpulkan, itu hanya 3 kali Monas saja, saudara. Tidak lebih daripada itu. Maksudnya apa? Bahwa manusia itu sebenarnya melarat. Manusia itu miskin. Dari segi harta pun manusia miskin. Nah, tetapi ada kemiskinan yang lebih menyedihkan, yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, sehingga untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dunia ini, yaitu kita miskin hati, saudara. Kita miskin iman, kita miskin cinta kasih, kita miskin akan kesucian hidup, kita miskin kepedulian kepada orang lain.
Manusia itu miskin tanpa Tuhan. Maka kalau tanpa Tuhan Yesus, maka manusia itu betul-betul miskin, melarat. Orang melarat, saudara, maka orang melarat itu tidak mungkin bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sebab dia hanya hidup untuk dirinya sendiri. Bisa saja orang itu kaya raya secara jasmani, secara materi, tetapi dia hidup untuk dirinya sendiri. Nah, orang seperti ini orang melarat. Di mata Tuhan, orang seperti ini orang miskin, yaitu hidup untuk kepentingan dirinya sendiri. Mari kita merenungkan, selama ini kita hidup untuk siapa, saudara? Bukankah sebagian manusia, bahkan sebagian besar manusia, saudara, hidup untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya diri sendiri, mempercantik diri sendiri, pokoknya semua diri sendiri, tanpa pernah peduli kepada orang lain. Nah, ini adalah hidup yang miskin. Tuhan Yesus mengatakan, aku datang supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka itu mempunyai hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Dan orang yang hidup berkelimpahan pasti menjadi berkat. Amin. Orang yang hidup berkelimpahan pasti hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Lalu dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus menyatakan maksud kedatangannya. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Yang hilang siapa? Orang yang hilang adalah orang yang hidup dalam dosa. Orang yang hidup dalam dosa, dia terhilang. Dia hidup dalam dosa itu di mata Tuhan terhilang. Sebab orang yang hidup dalam dosa berarti kehilangan persekutuan dengan Tuhan, putus hubungan dengan Tuhan. Orang seperti ini adalah orang yang terhilang, saudara. Lalu di dalam Lukas pasal 19 ayat 10, Tuhan Yesus juga menyatakan maksud kedatangannya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Nah, saudara, betapa mulianya maksud kedatangan Tuhan. Ini harus kita ingat ini, saudara. Kita harus kembali kepada maksud rencana atau maksud kedatangan Tuhan yang semula itu apa, ya, supaya kita betul-betul kembali kepada kitab suci. Lalu, saudara, di dalam Matius pasal 20 ayat 28, Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara perhatikan, tidak dikatakan bahwa menjadi tebusan bagi semua orang, karena tidak semua orang masuk surga, tetapi bagi banyak orang. Yang banyak orang itu siapa? Yaitu orang yang menyambut keselamatan yang Tuhan telah sediakan. Hanya yang menyambut keselamatan yang Tuhan sediakan, hanya itu saja yang mendapatkan keselamatan. Amin, saudara. Jangan saudara pikir bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib itu otomatis semua orang yang seluruh dunia ini percaya, seluruh dunia ini masuk surga, baik yang percaya maupun yang tidak percaya, baik yang sungguh-sungguh maupun yang tidak sungguh-sungguh. Tidak, saudara. Maka tadi juga dikatakan dalam Yohanes 3:16 bahwa orang yang diselamatkan itu adalah orang yang percaya, yang pada akhirnya memilih percaya. Tidak semuanya, tetapi hanya orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Orang seperti inilah yang akan diselamatkan, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini maksud kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama itu seperti itu, saudara. Dan sampai hari ini Tuhan masih menawarkan maksud kedatangannya yang pertama, yaitu sampai hari ini Tuhan melalui gerejanya, melalui orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, sampai hari ini mencari dan mau menyelamatkan yang terhilang. Amin, saudara. Amin. Mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Mungkin saudara berpikir, orang yang terhilang itu adalah orang-orang di luar gereja. Biasanya itu kita anggap seperti itu. Saudara, ini keliru besar. Orang yang terhilang itu bisa saja yang ada dalam gereja, saudara. Bisa saja ada dalam gereja. Sama seperti anak bungsu, dia terhilang, saudara. Sebelum dia meninggalkan rumah ayahnya, dia sebenarnya sudah terhilang. Sebab hatinya sebenarnya sudah tidak sama ayahnya lagi. Dia sebenarnya ingin bebas sebebas-bebasnya. Dia merasa bahwa semua yang ada pada rumah ayahnya itu ada bagian dia. Dan bagian dia itu sebenarnya dia mau foya-foyakan. Dia mau bebaskan. Dan sebenarnya banyak orang Kristen
Sekalipun raganya ada di gereja, tapi jiwanya sebenarnya jiwa foya-foya. Mau bebas. Karena belum diberikan kebebasan, ya maka belum terlihat. Tapi kalau sudah diberikan kebebasan, baru ketahuan ini aslinya ini masih terhilang. Ini sebenarnya dia masih berada di kandang babi. Saudara dikasih oleh Tuhan. Ini apa yang saya sampaikan ini benar, saudara. Jadi jangan saudara berpikir bahwa kalau sudah ada di gereja sudah pasti tidak terhilang. Saudara, saya mengatakan bisa saja orang yang di luar gereja, bahkan mungkin di luar gereja, saudara, dia bukan, dalam tanda petik dia bukan orang Kristen, tapi mungkin dia adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Nah, orang seperti ini diselamatkan oleh Tuhan, saudara. Bukan karena perbuatan baiknya, tapi karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Markus 2 ayat 17, Tuhan Yesus berkata begini, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit yang memerlukan tabib. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, aku datang bukan mencari orang benar, tetapi orang berdosa. Saudara, hanya ada dua macam manusia di dunia ini, saudara. Dua macam manusia di dunia ini. Macam manusia yang pertama adalah dia berdosa, tapi dia tidak menyadari bahwa dia berdosa. Dia merasa sehat. Apa yang salah dengan saya? Sama seperti orang sakit tadi, saudara. Orang sakit kalau dia tidak sadar bahwa dia sakit, dia tidak akan datang ke dokter, dia tidak akan berobat. Dan macam manusia yang kedua adalah sakit, orang berdosa, dan dia menyadari, saya sakit. Saya adalah orang berdosa. Saya penuh dengan pemberontakan kepada Tuhan. Saya bersalah di hadapan Tuhan. Nah, orang seperti ini ada harapan, saudara. Ini ada harapan diselamatkan oleh Tuhan. Maafkan kalau saya bicara, saudara. Orang yang punya sikap hati seperti ini sedikit, saudara. Saya berharap saudara yang mendengarkan khotbah ini adalah masuk kepada kelompok yang pertama, saudara. Manusia berdosa dan menyadari bahwa kita berdosa. Kita sakit secara rohani, dan kita menyadari bahwa kita sakit. Karena itu kita akan mencari tabib, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan menyembuhkan kita. Saudara, apa itu dosa? Banyak orang berpikir bahwa dosa itu adalah kalau mabuk-mabukan, itu memang termasuk. Mabuk-mabukan, misalnya main judi, lalu misalnya main perempuan, main laki-laki, lalu apalagi, saudara, misalnya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar moral, itu memang dosa, saudara. Tetapi saya ingin sampaikan satu hal, saudara. Ada satu dosa yang ditulis di Alkitab. Orang ini tidak berbuat jahat. Orang ini dia tidak melakukan kejahatan, tapi bisa saja orang ini berdosa di hadapan Tuhan. Ada satu istilah dalam Alkitab namanya hamartia. Hamartia itu artinya, saudara, meleset dari sasaran. Jadi kalau misalnya orang zaman dulu, ya, misalnya kalau misalnya orang main panah, saudara, maka itu ada targetnya yang harus mengenai targetnya. Itu biasanya lingkaran kecil paling tengah, targetnya itu, saudara. Maka ketika seorang pemanah dia akan meluncurkan anak panahnya, maka dia berharap supaya anak panah itu tadi mengenai sasaran. Nah, kalau mengenai sasaran, mengenai target, maka orang ini tadi dia juara, gitu, saudara, ya. Tetapi ketika anak panah itu tadi dilepaskan, lalu meleset, tidak mengenai sasaran, maka orang akan berteriak hamartia, hamartia, artinya meleset. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka salah satu pengertian dosa yang harus kita memahami adalah hamartia, artinya meleset. Saudara, jangan saudara berpikir bahwa kalau saudara tidak jahat, saudara sudah berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, jangan saudara berpikir bahwa kalau saudara tidak berbuat jahat, tidak merugikan orang lain, lalu saudara sudah mengatakan, saya sudah tidak berdosa, saya tidak jahat, saya tidak merugikan orang lain. Jawabannya adalah belum tentu. Maka yang paling penting adalah
Apakah saudara hidup? Saudara mengerti rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saudara telah lakukan? Jikalau saudara belum melakukan rencana Tuhan, maka saudara masih meleset. Saudara masih melakukan hamartia. Kesalahan banyak orang Kristen adalah sibuk melakukan segala sesuatu yang sebenarnya tidak penting, sedangkan yang penting tidak dikerjakan. Nah saudara, ini apa yang saya sampaikan ini saudara, ini perlu saudara renungkan. Jangan saudara baru sadar setelah saudara berdiri di hadapan Allah. Oh iya, sebenarnya dulu saya harus melakukan ini, tapi saya nggak lakukan. Kesalahan kita adalah, maka yang harus kita ingat adalah jangan melakukan apa yang Tuhan larang. Yang kedua, lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan. Kalau saudara tidak melakukan apa yang Tuhan larang saja, kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan larang saja, kita belum sepenuhnya seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Kita masih meleset. Sebagai contoh misalnya begini. Mungkin saudara dipanggil oleh Tuhan sebagai ibu rumah tangga. Misalnya, mungkin ibu dipanggil oleh Tuhan misalnya sebagai pelayan yang orang-orang yang frustrasi. Sebenarnya itu misalnya panggilan ibu, misalnya. Tapi ibu tidak mau melakukannya. Lalu yang ibu lakukan adalah, oh ya, saya tidak mengganggu orang lain. Saya di rumah saja, lebih baik saya urus diri saya sendiri. Saya tidak mau mengganggu orang lain, dan orang lain jangan mengganggu saya. Lalu di rumah juga dipiara anjing herder, supaya orang lain jangan mengganggu saya, sebab saya juga tidak mengganggu orang lain. Orang seperti ini masih meleset di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita renungkan apa sesungguhnya rencana Tuhan dalam diri kita masing-masing. Sebab setiap kita, Allah mempunyai rencana masing-masing dalam hidup kita. Mengapa misalnya saudara dilahirkan sebagai orang Tionghoa misalnya? Mengapa saudara dilahirkan sebagai orang Nias misalnya? Mengapa saudara dilahirkan sebagai orang Manado? Mengapa saudara dilahirkan misalnya sebagai orang Jawa, sebagai orang Sunda, sebagai orang Makassar dan sebagainya? Saudara, setiap kita itu saudara unik dan kita punya tugas masing-masing. Saudara, mengapa saudara misalnya lahir di Tangerang? Mengapa misalnya saudara lahir di Pulau Jawa? Mengapa saudara lahir di Pulau Nias? Mengapa saudara lahir di Pulau Sumatera? Mengapa saudara lahir di Pulau Kalimantan? Mengapa saudara lahir misalnya di Papua dan sebagainya? Itu semuanya tidak kebetulan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu semuanya ada rencana-rencana Tuhan secara khusus dalam hidup kita. Itu ada rencana Tuhan secara khusus dalam hidup kita. Mengapa kita lahir tahun sekian? Mengapa kita lebih duluan lahir, bukan belakangan? Kalau lebih duluan lahir, berarti kita lebih duluan menikmati dunia ini dan juga menikmati kesengsaraannya. Kalau kita lebih duluan lahir, perginya juga lebih duluan. Harusnya. Saudara, itu semuanya Tuhan punya rencana. Punya rencana dalam hidup kita masing-masing yang harus kita selesaikan. Yang harus kita kerjakan. Saudara, saya sangat sedih saudara. Banyak orang Kristen tidak peduli dengan hal ini. Banyak orang Kristen tidak peduli dengan hal ini. Datang ke gereja hanya happy-happy saja. Pulang gereja happy-happy, nggak pernah memikirkan apa sih sebenarnya rencana Tuhan dalam hidup saya. Saudara, saya percaya apa rencana Tuhan dalam hidup saya itu berbeda dengan Pak Surya, berbeda dengan Pak Yopi, ya, berbeda dengan kita semuanya satu sama lain, saudara. Apa yang menjadi rencana Tuhan bagi Bu Dina itu hanya dapat diselesaikan oleh Bu Dina dan tidak dapat diwakilkan kepada yang lain, saudara. Amin, saudara. Mari kita merenungkan, saudara. Jangan mati sebelum melakukan rencana Tuhan dalam hidup kita, saudara. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 17, di sana ada ayat firman Tuhan begini. Yakobus pasal 4 ayat 17. Jadi, jika kamu tahu apa itu yang baik, tapi kamu tidak melakukan,
kamu berbuat dosa. Kamu berdosa. Oh misalnya begini, saudara tahu yang baik, misalnya gini. Oh iya ya, kalau misalnya saya melayani, misalnya katakanlah, kalau saya misalnya datang, saya mendoakan bapak ini, ibu ini, waduh, ini pasti baik sekali ya gitu. Tahu yang baik, tapi nggak melakukan, berdosa juga. Saudara memang tidak mabuk-mabukan, tapi udah berdosa. Sebab saudara tahu yang baik, tapi nggak melakukannya. Saudara, betapa sulitnya memang jadi orang Kristen. Sulit jadi orang Kristen, tapi lebih baik sulit sekarang daripada nanti kita sulit berurusan dengan Tuhan karena kita tidak melakukan apa yang Tuhan telah rencanakan dalam hidup kita. Oke. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, jadi 1 dan 2 itu berbicara tentang bagaimana Allah sungguh-sungguh peduli, bagaimana Allah sungguh-sungguh serius untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita, saudara. Yesus Kristus menyelamatkan kita artinya bukan sekedar memindahkan kita dari neraka masuk ke surga, bukan sekedar itu saja, saudara. Tetapi saudara, melalui kehadiran Kristus, pengorbanan Kristus di kayu salib, yaitu saudara, kita bukan hanya dipindahkan dari neraka ke surga saja. Tetapi saudara, sebelum kita memasuki surga, Tuhan mengubahkan hidup kita, memperbaharui hidup kita, saudara. Ya, orang yang hidup dalam kebencian menjadi hidup dalam cinta kasih. Orang yang hidup dalam kegelapan hidup dalam terang. Orang yang putus asa diubahkan oleh Tuhan, memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah dalam Tuhan. Amin, saudara. Amin. Nah, saudara, orang yang punya pengharapan terlihat dari wajahnya gitu ya. Wah, ini orang ini punya pengharapan atau nggak punya harapan, terlihat, saudara, dari wajah gitu ya. Ya, orang yang senyum terlihat dari, wah, itu pancaran sinar matanya itu terlihat. Tapi kalau orang yang masa depan suram, madesu gitu ya, nggak jelas mau kemana gitu ya, waduh, dari sinar matanya, saudara, ini terlihat, ini orang ini tidak punya pengharapan, ini orang ini tidak punya iman. Ya, saudara, ini betapa pentingnya. Maka yang ketiga adalah bagaimana kita meresponi keselamatan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Ini yang paling penting, saudara. Kita meresponi, bagaimana kita meresponi keselamatan yang Tuhan telah sediakan. Apa yang Tuhan telah sediakan? Tadi dikatakan Yohanes 3:16. Allah mengutus anaknya yang tunggal. Maka Allah memberikan hadiah terbesar bagi dunia ini. Apakah hadiah yang terbesar yang Tuhan berikan bagi dunia ini? Hadiah terbesar, pemberian terbesar yang Allah berikan bagi dunia ini adalah anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Itu adalah hadiah terbesar yang Allah berikan bagi kita. Amin. Apakah pemberian Allah yang terbesar bagi dunia ini? Jawabannya adalah Yesus Kristus. Itu adalah pemberian yang terbesar. Itu adalah hadiah yang terbesar. Dan Yesus menyerahkan nyawanya, memberikan dirinya. Dan yang ketiga yang perlu adalah bagaimana kita meresponi keselamatan yang Tuhan telah sediakan. Kita akan lihat beberapa dulu, saudara. Pertama, kalau kita lihat di Alkitab, maka kelahiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat itu pertama sekali diberitakan kepada gembala-gembala yang ada di padang. Gembala-gembala yang ada di padang itu yang pertama sekali mendengar berita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Maka para malaikat mengunjungi gembala-gembala yang ada di padang, yang sedang menggembalakan domba mereka, ternak mereka. Dan malaikat menampakkan diri, dan gembala itu menjadi ketakutan luar biasa. Tetapi malaikat berkata, jangan takut, sebab aku menyampaikan kepadamu kabar sukacita. Apa kabar sukacitanya? Yaitu dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, saudara, itu adalah kabar sukacita yang terbesar. Dan saudara, setelah diberitakan oleh malaikat apa tandanya, dan bayi itu dibaringkan di mana? Maka tidak berapa lama kemudian, setelah malaikat itu tadi, saudara, mereka memuji Allah dan mereka kembali ke surga. Maka apa yang dilakukan oleh gembala ini tadi, saudara? Mereka meresponi. Coba kalau mereka tidak percaya, yang benar aja, gitu ya. Tapi mereka meresponi. Responnya, saudara bisa baca nanti di dalam Lukas pasal 2 itu, saudara, ayat 16. Respon mereka adalah
mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Gembala-gembala saudara, mereka meresponi berita daripada malaikat. Mereka cepat-cepat. Mereka tidak santai-santai, cepat-cepat. Mereka buru-buru. Ya. Maka orang Kristen yang diberkati oleh Tuhan adalah bergerak cepat. Amin. 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 Cepat-cepat. Jangan misalnya setelah Tuhan membuka pintu gitu ya, lambat ya, biar lambat asal telat gitu ya. Itu bukan biar lambat asal telat, cepat-cepat. Maka salah satu orang Kristen yang kelihatan bersemangat saudara, cepat-cepat, datang ke gereja cepat-cepat, amin. Pulangnya lambat, gitu dong. Ini enggak, datang ke gereja lambat, pulangnya cepat, terbalik, gitu ya. Yang setuju kata amin? Iya. Maka gembala ini tadi saudara, mereka cepat-cepat berangkat, ayo gitu. Aduh, tapi saya belum ke salon, nggak perlu ke salon, ayo ke sana, langsung buru-buru. Gembala-gembala ini tadi, ya mereka nggak perlu ke salon dulu ke apa gitu ya. Mereka cepat-cepat, mereka buru-buru. Ayo, takut nanti kalau misalnya mereka tidak sempat ketemu lagi. Dan saudara, Alkitab mencatat, ketika gembala-gembala itu tadi menyaksikan juru selamat, mereka bersuka cita sekali, saudara, bersuka cita sekali. Ya, maka dikatakan di ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu tadi sambil memuji dan memuliakan Allah. Saudara, salah satu ciri orang yang berjumpa dengan Tuhan adalah hidupnya memuliakan Allah. Amin. Hidupnya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Coba hari-hari ini lagu-lagu apa yang keluar dari mulut saudara? Harus ada puji-pujian, bukan lagu-lagu patah hati. Ya bukan nggak boleh nyanyi lagu-lagu yang ini, tapi kalau lagu-lagu patah hati terus gitu ya, saudara. Maka salah satu ciri daripada orang yang berjumpa dengan Tuhan, ada pujian, mereka memuliakan Tuhan. Amin. Waduh, luar biasa. Kemudian saudara, yang kedua yaitu yang meresponinya, kalau kita lihat di Alkitab, yaitu orang-orang Majus. Orang-orang Majus. Nah saudara, orang Majus, Alkitab tidak mencatat ada berapa orang Majus. Biasanya dikatakan ada 3 orang Majus, tapi sebenarnya Alkitab tidak mencatat berapa gitu. Tapi saya yakin saudara, nggak mungkin hanya 3. Saudara bisa bayangkan bahwa kalau orang Majus ini, mereka dari negeri mereka, dari timur, mereka menuju ke Bethlehem. Itu berarti mereka melewati medan yang berbahaya. Saudara bisa bayangkan, kalau mereka hanya bertiga, bawa emas, mur, kemenyan, saudara, habislah dengan para penyamun. Mereka juga mungkin bawa bodyguard yang bisa mengamankan mereka. Saudara, renungkan ini. Apa yang luar biasa daripada orang Majus ini tadi? Orang Majus ini adalah orang-orang yang berpendidikan. Mereka adalah orang-orang yang terpandang. Mereka adalah orang-orang cendekiawan. Dalam bahasa Inggris dikatakan wise men, orang yang bijaksana. Apa yang kurang pada mereka? Pengetahuan mereka sudah tinggi, harta mereka sudah berlimpah. Apa yang kurang? Maka saudara, mereka merasa ada satu yang kurang. Mereka selama ini mereka memuja iblis, sebab mereka belum mengenal Tuhan yang benar. Dan kali ini saudara, Allah menunjukkan bintangnya kepada mereka. Dan kelahiran Yesus membuat mereka beralih dari penyembahan berhala menuju kepada penyembahan kepada Allah yang benar. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Maka orang Majus ini tadi saudara, dia datang ke Bethlehem, tujuannya hanya satu. Mereka mau menyembah kepada bayi yang baru lahir itu, raja yang baru lahir. Betapa mulianya, betapa sucinya, betapa luhurnya saudara motivasi mereka. Mereka datang bukan untuk cari berkat, mereka mau memberi berkat. Sekarang kan orang Kristen kan terbalik, datang ke gereja cari berkat gitu ya. Tapi orang-orang Majus datang memberi, saudara. Nah ini apa nggak kurang kerjaan namanya? Oke, apa namanya kalau bukan orang yang tidak mengetahui hal ini? Mereka akan mengatakan orang Majus ini kurang kerjaan. Mereka kurang kerjaan.
Nah saudara, tetapi tidak. Orang Majus tahu bahwa raja yang akan mereka datangi ini adalah segala-galanya bagi mereka. Kalau mereka sudah berjumpa dengan raja ini, berarti mereka telah menemukan arti hidup mereka yang sesungguhnya. Untuk itu saudara, mereka berangkat dari negeri yang jauh. Itu berarti saya mengatakan begini. Pertama, satu perjuangan. Yang kedua, itu satu pertarungan. Pertarungan antara hidup dan mati. Tapi saudara nggak pernah, mungkin kita jarang merenungkan hal ini. Ini satu pertarungan saudara. Dan juga pertaruhan. Pertaruhan ini seperti judi, bisa kalah, bisa menang. Saudara, secara matematika ini, waduh, ini betul-betul pekerjaan yang rasanya pertaruhannya ini terlalu beresiko. Lalu mereka dipimpin oleh apa? Bintang gitu ya. Kalau sekarang kan Google Map jelas. Dulu nggak ada Google Map, bintang. Tapi mungkin bintang itu Google Map yang pertama ya. Google Map arah kemana gitu ya. Jadi Google Map itu bisa jadi mungkin idenya dari bintang itu kan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bagaimana orang-orang Majus mereka mempertaruhkan seluruh hidup mereka, Saya ingin mengatakan kepada kita semuanya, saudara, kita hanya dapat berjumpa dengan Tuhan jikalau kita rela mempertaruhkan segala-galanya. Baru bisa berjumpa dengan Tuhan. Ada amin ya? Amin. Ya, memang saudara nggak mau bertaruh. Ya. Sekali lagi, kita hanya bisa berjumpa dengan Tuhan jikalau kita rela mempertaruhkan segala-galanya. Amin saudara. Ini benar apa yang saya sampaikan ini saudara. Ya. Tapi seberapa banyak orang yang bersedia bertaruh untuk mendapatkan Tuhan? Tidak banyak. Tapi syukur. Sekalipun tidak banyak, kalau yang tidak banyak itu adalah saudara, maka saudara orang yang beruntung. Sekalipun jumlahnya tidak banyak, kalau yang tidak banyak itu adalah saudara dan saya, betapa beruntungnya kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka mempertaruhkan segala-galanya. Dan mereka tidak mundur. Perjalanan yang itu ratusan mungkin ribuan kilo membuat mereka tidak mundur. Saudara, saya mau tanya kepada saudara, kira-kira lebih jauh mana ya? Perjalanan orang Majus atau perjalanan, kalau misalnya jemaat kita ada misalnya tinggal di Batu Ceper, itu jauh sekali ya. Tapi dibandingkan dengan perjalanan orang Majus dari timur, itu jadi nggak ada apa-apanya. Saudara, kita perlu belajar dari orang Majus ini, saudara. Tidak pernah mundur sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Amin saudara. Oke. Nah, saya butuh waktu sedikit lagi. Nah, sekarang bagian yang ketiga, yaitu bagaimana kita. Nah, respon ini tadi pertama respon gembala, yang kedua respon orang Majus, dan yang ketiga adalah bagaimana kita sendiri meresponi tentang Natal ini, tentang cinta kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Nah, maka saudara, apa seharusnya? Bagaimana seharusnya respon kita terhadap kasih Allah ini, saudara? Maka dalam 1 Timotius 6 ayat 11 dan 12, firman Tuhan berkata, "Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semua itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan." Saudara, maka cara kita meresponi cinta kasih Tuhan, yaitu ada hal-hal yang harus kita jauhi, saudara, dalam hidup kita. Apa yang harus kita jauhi? Yaitu, saudara, dikatakan, kalau kita melihat apa yang harus dijauhi, karena dalam 1 Timotius 6 ayat 11 dikatakan, jauhilah semua itu. Apa harus dijauhi? Yaitu ayat-ayat sebelumnya, yaitu itu tadi, hawa nafsu, egoisan, lalu orang yang ingin menguasai orang lain karena ingin kaya raya supaya dia terhormat. Saudara, maka Allah menentang orang yang ingin kaya supaya karena melampiaskan keserakahannya, itu satu kejahatan di hadapan Tuhan. Kalau saudara mau kaya, kalau saudara kaya, silakan kaya, boleh kaya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, tidak boleh ingin kaya. Sebab ingin kaya ini
Ini adalah berbicara tentang apa? Kerakusan, ketamakan, dan apa saudara? Pelampiasan hawa nafsu. Bisa saja orang yang masih miskin saudara sebenarnya penuh dengan hawa nafsu. Nah, orang seperti ini bagaimana kalau mereka menjadi kaya? Lebih berbahaya saudara. Lebih berbahaya. Maka firman Tuhan mengatakan, bagaimana kita meresponi kasih Tuhan? Yaitu ini harus kita lakukan. Kita harus menjauhi hal-hal yang buruk. Kita harus menjauhi kejahatan. Kita harus menjauhi percabulan. Kita harus menjauhi semua kejahatan yang mendukakan hati Tuhan. Lalu setelah menjauhi, lalu ada yang kita kejar. Maka saya melihat begini saudara. Alkitab selalu mengajarkan kita bahwa sebagai orang Kristen tidak ada wilayah netar. Misalnya, kalau kita menjauhi kejahatan sudah cukup. Enggak. Tetapi setelah kita menjauhi kejahatan, maka ada hal-hal yang harus kita kejar. Dan pengejaran itu tadi saudara tidak boleh lepas daripada kita. Maka yang harus dikejar adalah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ayat 12 yaitu bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan ada satu di sana dikatakan rebutlah hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang harus kita perjuangkan adalah kita harus masuk dalam pertandingan iman dan kita harus merebut hidup yang kekal. Ini kata Alkitab saudara. Amin. Merebut hidup yang kekal. Saudara, jangan sampai lepas hidup kekal daripada kita. Jangan sampai kita biarkan dia nggak dapat juga nggak apa-apa. Salah saudara. Saudara, saya mau bertanya kepada saudara, apa sih yang menurut saudara yang paling penting dalam hidup ini? Dan untuk memperoleh itu saudara rela mempertaruhkan nyawa. Maka ada seorang yang berkata demikian. Dia berkata demikian. Jikalau seseorang tidak menemukan sesuatu yang begitu berharga dalam hidup mereka, sesuatu yang berharga itu saking berharganya dia rela mempertaruhkan segala-galanya, bahkan nyawanya sendiri. Nah, kalau orang seperti ini, kalau orang tidak memiliki sesuatu yang berharga dalam hidupnya, maka orang ini tadi berkata, orang ini tidak layak hidup. Menurut saya saudara, kalau kita masih hidup sampai hari ini, berarti kita memiliki sesuatu yang begitu berharga dalam hidup kita. Dan saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jadikanlah hidup kekal itu menjadi harga mati bagi kita. Jadikanlah hidup kekal itu menjadi sesuatu yang begitu berguna bagi kita. Untuk itu kita rela melepaskan apapun juga agar kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Amin saudara. Betapa pentingnya hal yang demikian. Maka itulah sebabnya maka Rasul Paulus mengatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Saudara, Ketua Umum kita, Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono, saudara, ada satu hal yang beliau pernah katakan begini. Ini mungkin jadi perenungan kita bersama. Kalau dulu kita mengatakan bahwa kalau kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, wah kita pasti selamat. Pasti selamat. Wah, yang penting saya sudah percaya kepada dia, pasti masuk surga. Nah, tetapi beliau pernah mengatakan begini. Sekarang saya mengatakan, dia mengatakan, sekarang coba jangan saudara yakin dengan keselamatan saudara, ragukanlah keselamatan saudara. Ragukanlah keselamatan saudara. Orang seperti saya ini pantas nggak masuk surga ya? Orang seperti saya ini, model saya ini, udah pantas nggak masuk surga? Nah, ini perlu kita renungkan saudara. Jangan kita tidak mau peduli dengan masalah hidup kekal kita. Kita harus peduli dengan hidup kekal kita saudara. Yang keempat yang terakhir, yaitu bagian yang keempat yang terakhir, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali. Kedatangan Kristus yang pertama jelas untuk menyelamatkan kita. Kedatangan Kristus yang pertama, Yesus datang dalam bayi yang begitu lemah, tak berdaya. Kemudian Tuhan Yesus menanggalkan kealahannya, dia menjadi manusia begitu rendah, sama seperti saudara dan saya. Karena Tuhan Yesus mau tinggal bersama-sama dengan kita.
Karena Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita. Dan Tuhan Yesus sungguh-sungguh mau mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Tetapi saudara, ketika Yesus datang kedua kali, Yesus datang bukan lagi sebagai bayi, tapi Yesus datang dalam segala kemuliaannya. Itu yang ditulis dalam Matius pasal 24 misalnya ayat 30. Lalu misalnya Matius 25 ayat 31 dikatakan bahwa Yesus, anak manusia, akan datang dalam kemuliaannya, diiringi dengan malaikat-malaikatnya. Ya, lalu apa yang terjadi, saudara? Saya sudah berada di bagian daripada khotbah yang terakhir, saudara. Sesuai dengan tema kita adalah tahan berdiri. Ini adalah tema Natal seluruh GSKI, saudara. GSKI seluruh dunia. Tahan berdiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir ini, saudara. Ketika Yesus Kristus datang dalam kemuliaannya, dalam segala kemegahannya, diiringi oleh malaikat-malaikat, apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Maka satu hal adalah kita masuk ke dalam penghakiman. Kita berdiri di hadapan tahta Yesus Kristus, saudara. Maka kalau kita lihat di Alkitab, saudara, maka dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, dan setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kita semua mau tidak mau, saudara, suatu hari kelak kita harus berhadapan dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita, saudara. Bagaimana kita telah mempergunakan talenta kita, bagaimana kita telah mempergunakan waktu kita, bagaimana kita telah melakukan PR yang Tuhan telah berikan bagi kita. Saudara, kita semuanya pernah sekolah. Saudara ingat, saya ingat, saudara, waktu saya SMP, saudara, maka hal yang paling menggetarkan dan menggentarkan saya adalah ketika guru memberikan PR. Maka saudara, kalau misalnya kita mengerjakan PR itu, saudara, lalu guru memeriksa gitu ya, guru menyuruh satu-satu siswa ke depan bawa PR-nya gitu. Kalau saudara sudah mengerjakan PR-nya dengan sungguh-sungguh dan saudara selesaikan, apakah saudara takut menghadapi guru? Tidak takut sama sekali. Tetapi kalau saudara misalnya tidak mengerjakan PR itu, saudara, itu adalah hal yang sangat menakutkan. Saudara, melihat bapak guru kita, saudara, lalu dipanggil nama kita, ini mana PR-nya, bawa. Lalu saudara kita bawa. Lalu kalau orang yang tidak membuat PR, dia pura-pura buka-buka gini, oh mana tadi ya, mana, oh mana, kasih tunjuk, mana ya, oh mana ya, gitu ya. Aduh, lalu bikin, aduh pak, oh begini pak, tadi pagi saya kerampokan, oh ya, kerampokan, kamu kerampokan, iya. Terus apa kamu yang dirampok? Salah satunya buku PR saya pak, dirampok. Nah ini orang sudah pintar bikin akal begitu ya. Nah saudara, saya belum pernah tahu kalau ada kerampokan itu yang dirampok buku PR gitu ya. Apa perlunya buku PR gitu, saudara ya. Saudara, sekarang bayangkan saudara. Bayangkan sekarang kita punya PR dan kita berbaris di hadapan raja di atas segala raja, dan masing-masing kita harus menunjukkan PR kita kepada dia. Dan ketika itu, saudara, tidak ada satupun yang mendampingi kita. Sebab Kristus telah mati menggantikan dosa-dosa kita. Kristus telah menggantikan dosa-dosa kita. Dan ketika kita berhadapan dengan dia, maka Tuhan sekarang minta pertanggungjawaban. Bagaimana kita telah melakukan, bagaimana kita telah meresponi kebaikan Tuhan dengan keselamatan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Sudah kita pergunakan atau belum? Satu-satu dipanggil, saudara. Ya, Immanuel kelihat, waduh saudara, kalau seandainya saya tidak mengerjakan PR. Saudara bisa bayangkan, kalau di hadapan guru saja yang adalah manusia, kita begitu gemetar, saudara. Apalagi di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau tidak takut hal ini, betul-betul saudara memang orang yang menakutkan. Saudara, betapa menakutkannya pada saat itu, saudara. Kalau kita tidak hidup benar di hadapan Tuhan,
Kalau kita tidak mengerjakan PR kita, jangankan berbuat jahat, saudara. Kalau berbuat jahat sudah pasti itu kita udah pasti menerima hukuman yang luar biasa, saudara. Jangankan berbuat kejahatan, saudara. Kita tidak melakukan PR kita. Kita tidak melakukan tugas kita. Kita tidak hidup benar, saudara. Kita memang tidak merugikan siapa-siapa, tapi kita tidak melakukan PR kita. Saudara bisa bayangkan ketika kita menghadap Tuhan. Saudara, kalau misalnya guru yang bertanya kepada kita masih bisa berbohong, berkelit dan sebagainya. Dan sepertinya guru juga kadang-kadang mungkin ada juga berbelas kasih dan sebagainya. Saudara bisa bayangkan kalau kita berada di hadapan Sang Hakim di atas segala hakim. Bagaimana kita bisa berdusta lagi? Maka orang sepintar-pintar apapun tidak berlaku, saudara. Maka tidak akan ada yang membela kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kecuali satu, saudara. Kalau kita sudah hidup benar. Kalau kita mempergunakan waktu kita sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Maka ketika kita berjumpa dengan Tuhan, itu bukanlah saat yang menakutkan, tapi itu adalah saat yang paling sukacita. Karena Tuhan akan memberikan pujian kepada kita. Bagus sekali perbuatan kamu. Saudara merindukan acungan jempol dari Tuhan Yesus? Amin. Renungkan ini, saudara. Kita bisa mati setiap saat. Jangan saudara tarsok. Nanti baru kita hidup baik. Itu salah satu tipuan iblis begitu. Ya, hidup kudus sih boleh, tapi jangan sekarang ya. Nanti tahun depan kamu masih muda dan sebagainya. Saudara, itu adalah tipuan yang paling mengerikan, saudara. Saudara, hidup kudus, hidup benar, responi cinta kasih Tuhan. Jangan nanti, tapi sekarang hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau kita hidup benar sekarang di hadapan Tuhan, maka saatnya, saudara, ketika kita berhadapan dengan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang tahan berdiri di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai pendeta, saya membayangkan ini, saudara. Ini sangat menakutkan saya, saudara. Sangat menakutkan, saudara. Waduh, kalau di hadapan polisi, kita mungkin takut juga gitu ya. Tapi dibanding dengan di hadapan polisi nggak ada apa-apanya. Di hadapan apa? Di hadapan mahkamah militer nggak ada apa-apanya. Di hadapan apa? Dibanding dengan kemegahan Tuhan, dengan kemuliaan Tuhan, tidak ada, saudara. Maka saya mengatakan begini, beruntung saudara belum mati. Saudara beruntung nggak? Bersyukur nggak belum mati hari ini? Jangan selalu bilang, udah mati aja gitu ya. Mati, totonya mana PR-nya? Oh ya, kalau gitu hidup aja gitu ya. Udah terlanjur mati gitu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu, apa yang harus kita lakukan? 1 Timotius 6 ayat 14-15. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Oke, ayat yang berikutnya indah sekali. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya tutup khotbah ini, renungkan. Saudara merindukan kedatangan Tuhan Yesus ketika saudara berdiri di hadapan Tuhan menjadi saat yang membahagiakan atau saat yang menakutkan? Saudara, pilihannya ada pada saudara. Pilihannya ada pada saudara. Kalau hari ini saudara berhadapan dengan Tuhan, apakah ini menggembirakan bagi saudara? Saya mengatakan sebagian besar masih menakutkan bagi kita, karena kita belum melakukan PR kita. Yuk kita sama-sama setia ikut Tuhan. Sama-sama setia ikut Tuhan. Sama-sama setia ikut Tuhan, saudara. Ayat yang terakhir saya akan baca. Ini harapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata begini, berjaga-jagalah, dalam Lukas pasal 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia.
Saudara dikasih oleh Tuhan, kini firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Kita menjadi orang-orang yang tahan berdiri di hadapan anak manusia. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya minta Sigurs menyanyikan Saatku. Kita menyanyikan lagu yang tadi, saudara. Mari kita jadikan juga sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Ya. Mari kita merenungkan setiap kata demi kata. Amin. Ajarku menjaga hati dan seterusnya. Amin. Menjaga hati dari yang tak kau ingini, agar hidupku bersih di matamu. Ajarku menjaga hati dari keindahan dunia, agar hatiku tertambat padamu saja. Ajarku menjaga hati dari semua niat benci, agar hidupku bersih di matamu. Amin Tuhan. Ajarku untuk mengasihi dengan ketulusan hati, agar hidupku menyatakan kasih. Saatku di pengadilan-Mu, saatku di pengadilan-Mu, ini kerinduan kita, ya Tuhanku. Oh, ku tahan berdiri di hadapan kesucian-Mu. Kau dapati ku tak bercela di mata-Mu Bapa. Kau layakkan ku masuk rumah Bapa yang bakar. Saatku di pengadilan-Mu, saatku di pengadilan-Mu, ya Tuhanku. Ku tahan berdiri di hadapan kesucian-Mu. Kau dapati ku tak bercela di mata-Mu Bapa. Kau layakkan ku masuk rumah Bapa yang. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Saatku di pengadilan-Mu, ya Tuhanku. Ku tahan berdiri di hadapan kesucian-Mu, ya Tuhan. Hatiku tak bercela di mata-Mu Bapa. Kau layakkan ku masuk rumah. Amin. Katakan saatku, jadikan sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Saatku pengadilan-Mu, ya Tuhanku. Amin Tuhan, ya Tuhan. Ku tahan berdiri di hadapan kesucian-Mu. Kau dapati ku tak bercela di mata-Mu Bapa. Kau layakkan ku masuk rumah Bapa
wanita. Saat ku amin. Kaum pria berdoa di hadapan Tuhan. Tuhanku, ya Tuhanku. Kaum pria yang menyanyi, kaum pria. Saat ku di pengadilan-Mu, ya Tuhanku, ku tahan berdiri di hadapan kesucian-Mu. Kau dapati ku tak bercela di mata-Mu Bapa. Kau akan ku masuk rumah Bapa yang. Sekali lagi, mari kita bersama-sama. Saat ku masuk, saat ku di pengadilan-Mu, ya Tuhanku, berdiri di hadapan kesucian-Mu. Hatiku tak bercela di mata-Mu Bapa. Kau layakkan ku masuk rumah Bapa yang megah. Kau layakkan ku masuk rumah Bapa yang megah. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, suatu hari kelak kami harus berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, jikalau masih ada hal lalu, jikalau kami belum melakukan PR kami Tuhan, Tuhan nyatakan bagi kami, dan kami bersedia untuk melakukannya Tuhan. Supaya ketika kami berjumpa dengan Tuhan, sungguh menjadi satu perjumpaan yang penuh sukacita. Tuhan, kami yang hidup dalam dosa Tuhan, kami yang masih terikat dengan kuasa dosa Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang hari ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, betapa aku merindukan Tuhan ketika aku berdiri di hadapan tata-Mu Tuhan, menjadi hari yang penuh sukacita Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan, langkah-langkahku Kau tolong Tuhan, niat-niatku Tuhan Kau tolong, pikiranku Tuhan Engkau pimpin Tuhan, sehingga hidupku boleh sungguh-sungguh menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, aku mohon ampun Tuhan atas segala kekurangan-kekuranganku. Siapa yang berkata, Tuhan, tolong aku Tuhan, biarlah aku ketika berhadapan dengan Tuhan, aku dapat tahan berdiri di hadapan-Mu Tuhan, bukan karena hebatku, tapi karena Tuhan yang telah menuntun aku, dan aku mau taat kepada pimpinan-Mu. Dan Tuhan, pimpin aku Tuhan, tolong aku. Saudara yang berkata demikian, engkau boleh meletakkan tangan di dadamu, dan aku berdoa dari tempat ini. Kita sama-sama berdoa, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapa dalam surga, tidak ada hal yang lebih menggetarkan kami, tidak ada peristiwa yang lebih menggetarkan ketika suatu hari kelak Tuhan, kami harus berhadapan dengan Engkau Tuhan. Tuhan, itulah sebabnya kami mau hidup dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau hidup dengan serius di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh meninggalkan dosa Tuhan, meninggalkan kejahatan kami Tuhan, dan mengejar hal-hal yang baik, mengejar kekudusan, mengejar keadilan, mengejar kasih, mengejar ibadah,
mengejar hadirat-Mu Tuhan. Sebab hanya dengan demikian Tuhan, kami boleh tahan berdiri. Ketika kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan. Sehingga ketika kami berjumpa dengan Tuhan, sungguh Tuhan, ketika kami berdiri di hadapan-Mu, menjadi hari yang paling berbahagia dalam hidup kami. Menjadi hari yang paling sukacita dalam seluruh hidup kami. Bukan hanya kami Tuhan, tetapi juga orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang kami kasihi Tuhan, keluarga kami, jemaat Tuhan, orang-orang yang mengasihi kami Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang dibuang ke dalam api yang kekal Tuhan, tetapi semuanya masuk menjadi milik kepunyaan Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Silakan tangan diturunkan. Bapa dalam surga, kami mau meresponi cinta kasih-Mu bagi kami. Roh Kudus kuatkan kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat dari GSKI Berea dan tempatnya. Lilin kedua akan dinyalakan oleh Bapak Pendeta Surya Bakti selaku Wakil Gembala Jemaat dari GSKI Berea. Selanjutnya lilin ketiga akan dinyalakan oleh Bapak Robi selaku Ketua Panitia Natal GSKI Berea 2021. Lilin terakhir akan dinyalakan oleh Bapak Evangelis Yopi Zonata selaku perwakilan jemaat dari GSKI Berea. Saya ajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sambil lilin dinyalakan, mari kita angkat pujian Malam Kudus Ini Bintang-Mu Gembala. Malam Kudus,
mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Natal kita tahun ini, Bapak Robi. Silakan. Shalom dan selamat Natal. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita pada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Yang pada malam ini kita dapat berkumpul bersama di tempat gereja Bera ini untuk merayakan ibadah Natal bersama-sama. Sehubungan dengan perayaan Natal ini, saya mewakili segenap panitia untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Immanuel dan Ibu Gembala, dan juga saya juga menyampaikan terima kasih pada Bapak Wakil Gembala kita, Bapak Surya Bakti, dan Ibu Wakil Gembala, Ibu Emilia, yang telah, dan kepada saudara-saudara sekalian yang telah hadir pada malam hari ini. Kami juga dari panitia mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah menyumbangkan waktu dan tenaga, terutama untuk pelayan-pelayan Tuhan. Saya mengapresiasikan yang tinggi atas tenaga dan waktunya, di mana walaupun penuh kesibukan masing-masing tapi dapat menyempatkan tenaga dan waktunya agar pelaksanaan Natal di gereja ini dapat terlaksana dengan baik. Dan sebelum saya mengakhiri kata sambutan saya pada malam hari ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya pada saudara-saudari sekalian yang hadir di tempat ini apabila ada yang belum puas atas pelayanan, kata sambutan, dan kata ibadah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, kami atas Panitia Natal Gereja Berea mengucapkan selamat Natal tahun 2021 dan selamat tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom. Baik, terima kasih Bapak Robi atas kata sambutannya yang luar biasa. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan berdoa. Doa penutup. Baiklah, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami penuh dengan sukacita, kami penuh dengan hati yang bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena kami boleh merasakan pimpinan penyertaan Tuhan, cinta kasih Tuhan, khususnya dalam ibadah Natal kami dari awal sampai akhirnya, di mana Tuhan kami boleh merasakan, kami boleh menikmati persekutuan yang indah satu sama lain. Kami juga boleh menikmati cuaca yang baik Tuhan, keamanan yang baik. Sungguh kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami berterima kasih, dan khususnya Tuhan di masa pandemi ini kami tetap mohon penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh dilindungi daripada niat-niat si jahat, daripada penyakit ya Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang dapat mencelakakan kami, karena Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah kami, biarlah Tuhan memberkati kami. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu di hadapannya dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih dari Allah Bapa kita dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita semuanya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan katakan bersama-sama amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat Natal, Merry Christmas, dan menyambut tahun baru 2022. Tuhan semua berkati.